kasih kepada Tuhan Yesus yang masih memberi kesehatan kepada kita, kepada Bapak Ibu, kepada saya, sehingga kita masih bisa berjumpa ya, walaupun lewat Zoom. Bukan berarti yang sakit saat ini tidak mendapat kasih Tuhan, tidak ya. Pasti dalam keadaan apapun, Tuhan punya rencana masing-masing terhadap kita sekalian ya. Bersyukur kepada Tuhan. Sudah ya Pak ya? Ini bisa ya? Sudah Bu. Sudah ya, puji Tuhan. Hari ini saya juga bersyukur kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih memberi kesempatan untuk saya dapat berbagi berkat firman Tuhan ya. Saya sudah diberkati dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini, dan saya mau berbagi dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya beri judul khotbah saya pada siang hari ini, Blessed to be a blessing. Ya. Blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Ya, diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia, kata berkat itu sesuatu yang menyenangkan, gitu ya, sesuatu yang membuat kita girang, membuat kita gembira. Itu baru dari kata kamus, ya Bapak Ibu, Kamus Bahasa Indonesia. Lalu saya coba searching, ya, kalau menurut Mbah Google, berkat itu apa sih gitu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia ya, jadi berkat dalam bahasa Indonesia berarti mewakili sebagian besar orang Indonesia, karena tadi kan kamusnya dari bahasa Indonesia. Maka yang muncul ini Bapak Ibu, twing gitu ya. Saya tidak bermaksud mengganggu atau menggoda doa puasa Bapak Ibu ya. Belum buka kan? Kita gambarnya malah makanan. Ibu bagaimana sih ini? Maaf ya, maaf sebelumnya. Nah, saya buka lagi. Mungkin ini cuma satu gitu ya. Lihat lagi. Keluar lagi beginian Bapak Ibu. Ya. Sampai kemudian saya lihat dari atas sampai ke bawah. Yang keluar cuma makanan Bapak Ibu. Beneran ya. Jadi rupanya saya nggak tahu ya, ini mungkin berkaitan dengan arti dari kamus tadi, kata berkat ya. Kalau berkat itu sesuatu yang menyenangkan. Ya siapa sih yang nggak senang gitu ya, dapat makanan, apalagi lagi lapar, lagi puasa gitu ya, mau buka terus sudah tersedia, pasti menyenangkan. Nah, tetapi puji Tuhan, berkat menurut Alkitab nggak hanya sebatas ini. Benar, kalau kita dapat makanan, itu namanya kita diberkati. Di masa pandemi ini banyak yang kirim makanan buat saya, Bapak Ibu. Ya, di depan rumah saya itu tiba-tiba pagi-pagi gitu ya, habis doa pagi, di pagar ada gantungan gitu, ada ya bungkusan plastik lah, apalah gitu ya, kantong. Dibuka ya, entah roti, entah masakan ya, kadang-kadang pisang goreng. Siapa yang ngasih saya nggak tahu Bapak Ibu. Padahal saya tidak sedang isoman, tidak ya, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi saya sehat gitu ya. Nah, maka terpikir oleh saya juga, saya aja senang gitu ya dikasih seperti ini. Udah deh, saya coba nih ya juga untuk berbagi ketika dengar ada jemaat gitu ya. Ya, atau tetangga yang sedang isoman, saya kirim-kirim juga Bapak Ibu. Benar mereka senang gitu ya, walaupun mereka nggak tahu siapa yang ngasih gitu. Saudara, rupanya ini memang berkat, tapi yang disebut berkat di dalam Alkitab nggak berhenti sampai di sini. Artinya bukan cuma ini saja gitu ya. Puji Tuhan, ketika saya searching berkat dalam bahasa Inggris ya, berarti blessing ya, kita lihat nih apa yang keluar, apa yang muncul. Nah ini Bapak Ibu yang muncul,
itu firman Tuhan, ya itu berkat Tuhan rupanya ya. Jadi lebih meluas ya Bapak Ibu, dan saya bangga karenanya gitu. Ya saya bersyukur bahwa berkat itu bukan hanya berbentuk materi, ya makanan, minuman, pakaian, sepatu, tas, gitu ya, mobil, motor, rumah, gitu ya. Itu kan berkat juga. Saya nggak bilang itu bukan berkat ya. Itu berkat dari Tuhan buat kita anak-anaknya. Tapi nggak hanya itu, gitu ya. Kemudian ada lagi nih. Nah, yang berikutnya itu, wah, ketika kita merasakan hadirat Tuhan, gitu ya, itu juga berkat dari Tuhan. Seperti sekarang ini kan kita berkumpul ini, ya kita datang ke persekutuan doa karena kita ingin merasakan berkat Tuhan, yaitu ada dalam hadirat Tuhan. Dan yang berikutnya lagi, nah, ya, ketika ada seseorang mendoakan kita, itu juga berkat ternyata, gitu ya. Jujur di hadapan saudara, di hadapan Tuhan, saya mengakui, ya kalau saya sampai bisa ada seperti sekarang ini, ya itu semua karena ada orang-orang yang mendoakan saya. Khususnya pasti yang pertama keluarga saya, kan gitu ya. Dulu ibu saya sebelum meninggal, ya ibu saya lah yang mendoakan saya, gitu ya, orang tua saya. Nah kemudian sekarang setelah berkeluarga, suami mendoakan saya, anak-anak mendoakan saya, gitu ya, keluarga mendoakan saya. Jemaat juga mendoakan saya, termasuk hari ini pasti Bapak Ibu mendoakan saya ya, sebelum saya merenungkan firman, membagikan firman Tuhan, pasti panitia sudah doakan dulu gitu ya, Tuhan, kayak tadi kan di doa pembukaan, saya bersyukur ya, jadi saya bisa berbicara itu karena ada doa orang-orang, itu berkat Tuhan buat saya. Dan masih banyak lagi ya. Nah, puji Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi kata berkat menurut Alkitab. Ya, jadi kata berkat menurut Alkitab. Kita lihat dulu ya, kata berkat menurut Alkitab. Yang pertama kita belajar dari bahasa Ibrani. Ya, itu bahasa asli Perjanjian Lama. Jadi kalau kita ketemu kata berkat di sana, itu berasal dari berakah, ya. Orang Indonesia suka tuh mengutip dari bahasa Arab, ya, yang deket-deket ya, nggak jauh-jauh dengan bahasa Ibrani ya, karena Timur Tengah ini ya, yaitu barokah. Gitu. Jadi ya, kalau mereka sebut berkat itu biasanya barokah. Nah sama ya. Nah kata berakah ini ada di Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Saya ingin membacanya bersama-sama dengan saudara sekalian. Saya membaca tempat saya, Bapak Ibu boleh membaca dengan bersuara boleh ya, tapi di rumah masing-masing, tapi nggak usah di unmute ya. Nah. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ada kata berkat di situ, ada kata memberkati juga ya, tapi kita ambil kata dasarnya itu berakah, berkat itu ya. Terus ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, dua kata berkat yang ada di Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 ini benar-benar dari kata berakah tadi. Ya, kita lihat artinya berakah adalah kemakmuran. Saudara dikasih Tuhan, kemakmuran dalam hal apa? Ini benar-benar makmur secara materi Bapak Ibu. Sudah dikasih. Jadi ini berbicara tentang materi. Waktu Tuhan janji akan memberkati Abraham di Kejadian 12 ayat 2 dan 3 ini ya, aku akan memberkati engkau, itu benar-benar berkat kemakmuran. Ya, Abraham memang bukan orang miskin dari awalnya, bukan ya. Nah, kalau kita baca dia keluar dari Haran pun dia sudah bawa sesuatu gitu ya, bawa ternaknya, gembala, budak. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, setelah dipanggil Tuhan, ya dia makin diberkati Tuhan, itu dibuat makmur semakmur-makmurnya, itu
Ya, dia orang kaya pada zamannya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan bilang, tapi setelah itu kamu akan jadi berkat. Bukan hanya diberkati, tapi kamu pun akan menjadi berkat. Berkat di sini pun berakah, jadi barokah. Berkat di sini juga memberkati secara materi gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi bukan hanya sekedar kalau udah kita kaya lalu kita cukup berdoa aja, kan itu sama Bu, memberkati betul. Berdoa buat orang lain memberkati betul. Memberikan senyuman buat orang lain juga memberkati. Ya, sapa-sapa orang selamat pagi Bapak dan keramahan kita juga itu memberkati. Tapi benar-benar ayat 3 jelas dikatakan kalau kita sudah diberkati secara materi, maka kita pun akan menjadi berkat. Menjadi berkat. Ya, kita akan memberi, kita akan mentransfer berkat jasmani, berkat materi yang kita punya. Karena kita berkelimpahan, karena kita makmur. Itu Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, masih kata Ibrani juga ya. Itu berkat eser ya. Kata yang kedua adalah eser. Diterjemahkan menjadi kebahagiaan. Ya, tetapi secara spesifik kebahagiaan untuk orang yang hidup menurut firman Tuhan. Jadi orang yang taat kepada firman Tuhan pasti diberkati itu. Diberkati dengan apa? Dengan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan di sini adalah berkat gitu ya. Maka di Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 kita baca lagi ya. Berbahagialah. Jadi kalau dalam bahasa aslinya, ini kan dalam bahasa Indonesia, gitu kan ya. Dalam bahasa aslinya berarti pakai kata eser itu sama artinya dengan diberkatilah gitu. Ya, jadi berkat di sini bukan materi lagi, tapi satu keadaan suasana hati yang berbahagia gitu. Meskipun bisa jadi kita nggak makmur gitu loh. Kita belum makmur, bisa jadi ya, kita belum sekaya orang lain, bisa jadi. Mungkin hidup kita masih pas-pasan, bisa jadi, tapi kita tetap diberkati. Karena berbahagialah orang yang hidup menurut firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi itu yang kedua ya, arti kata berkat. Yang ketiga sekarang, kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru yang memakai bahasa Yunani pastinya ya, itu kata berkat memakai kata makarios, diterjemahkan juga sebagai kebahagiaan. Tapi secara spesifik kalau tadi bagi orang yang taat gitu ya, melakukan firman Tuhan. Tapi kebahagiaan makarios ini, berkat Tuhan makarios ini adalah bagi orang yang menemukan tujuan di dalam Tuhan, menemukan kepuasan yang luar biasa di dalam Tuhan, menemukan kepuasan hanya oleh Tuhan, itu kira-kira ya. Nah, itu disebut berkat Tuhan. Bapak Ibu pernah nggak menghibur seseorang yang sedang berduka misalnya ya? Bapak Ibu tetap tabah ya, tetap kuat ya, nanti Roh Kudus akan memberikan penghiburan buat Bapak Ibu. Nah, penghiburan dari Roh Kudus, kekuatan dari Roh Kudus, sukacita dari Roh Kudus itu adalah berkat Tuhan. Ya, ketika kita merasa puas dengan Allah, gitu ya, bukan karena hal-hal yang lain, situasi, kondisi, orang dan lain sebagainya, bukan, tapi karena Allah. Nah, itu kita diberkati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu pernah merasakan hal ini, ya, karena Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam Tuhan, ya. Jadi bahasa Yunani untuk berkat adalah yang pertama itu makarios, kebahagiaan bagi yang menemukan tujuan dan kepuasan dalam Allah. Ayatnya ada di Matius 5 ayat 3 sampai 11. Saya tidak membacakan keseluruhan kalimat ya dari ayat-ayat ini. Saya hanya membuat intisarinya, tapi sama, nggak jauh ya. Saya nggak keluar dari konteks. Di Matius pasal 5 ayat 3 sampai 11, di sana dikatakan berbahagialah. Satu, berbahagialah gitu ya. Jadi bunyinya sebenarnya diberkatilah gitu.
pakai kata makarios ini. Yang ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Gitu kan ya. Kemudian berbahagialah orang yang berduka cita. Artinya orang berduka cita juga diberkati ketika ia berduka cita di dalam Allah. Jadi semuanya fokusnya kepada Allah. Jadi di dalam Allah. Jadi bukan karena keadaan di luar kita, di luar Allah, bukan ya. Semua yang Yesus bahas di Matius 5 ayat 3 sampai 11 itu di dalam Tuhan. Harus diperhatikan. Makanya berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Ini bukan bicara soal orang miskin harta, bukan. Bisa jadi orang kaya tapi dia miskin di hadapan Allah. Merasa tidak berdaya, merasa cuma Tuhan satu-satunya menjadi kepuasannya. Nah, itu diberkati. Jadi orang kaya juga bisa diberkati Bapak Ibu ya. Jadi enggak, oh saya miskin dulu dah baru saya diberkati, baru saya merasa bahagia. Enggak. Konteksnya ini adalah di dalam Tuhan. Yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Orang yang dicela, dianiaya, difitnah karena Kristus. Jadi semua itu yang membuat kita berbahagia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kata yang ketiga itu makarios. Diberkatilah orang-orang seperti yang tadi Tuhan Yesus katakan. Nah, sekarang yang terakhir, yang keempat, ada satu lagi kata berkat dalam Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani, memakai kata eulogetos. Saudara-saudara, itu diterjemahkan sebagai keberuntungan atau kemujuran atau anugerah. Ya, keberuntungan gini kan artinya begini Bapak Ibu. Sebenarnya kita mungkin nggak bisa mendapatkan hal itu. Misalnya dalam undian Bapak Ibu ya. Misal aja ya. Misalnya dalam undian kita door prize gitu ya. Jangan undian itu yang judi, bukan Bapak Ibu ya. Misal door prize. Misalnya kita yang hadir berapa orang nih hari ini? 20 orang misalnya. Panitia bilang, siapa yang hadir sampai nanti selesai, 20 orang ini ada door prize. Satu saja tapi hadiahnya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Kemudian diundi salah satu dari Bapak keluar namanya. Wah, Bapak dapat gitu ya. Bayangkan tuh, dari 20 orang, ya kan kemungkinannya sangat kecil ya, sedikit deh 1/20 gitu ya. Tapi bisa dapat. Nah, itu baru yang 20. Pernah nggak Bapak Ibu datang ke suatu acara yang kemungkinannya lebih besar? Ya, 100 orang, mungkin di antara 1000 orang. Lah kok bisa ya? Bapak yang dapat atau Ibu yang dapat. Nah, itu keberuntungan namanya. Itu kemujuran. Nah, bisa juga diterjemahkan sebagai anugerah. Sesuatu yang seharusnya kita nggak bisa dapat. Misalnya, ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Banyak tuh saya lihat di televisi tuh ya. Ada orang dari sekian banyak orang miskin, ya orang yang sedang kesusahan. Tiba-tiba dia lagi bengong, lagi mikir. Ada pembeli datang, gitu kan ya. Beli esnya atau apanya tuh lagi viral kan. Terus esnya jual 5.000 Bapak Ibu, es cendol ya. 5.000 doang. 5.000 tapi dibeli 500.000 sama orang yang beli kasih uang 500.000. Berarti kan itu mujur, itu beruntung, itu anugerah namanya. Sesuatu yang mungkin kita nggak bisa dapat tapi dapat. Ya, jadi itu anugerah. Nah, itu memakai kata eulogetos. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita lihat ayatnya ada di Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, jadi berkat eulogetos ini bukan hanya keberuntungan, kemujuran selama kita ada di dalam dunia, tapi berkat rohani. Nanti kita masuk surga, kita dapat anugerah yang luar biasa. Ya, itu yang tercatat di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita dapat melihatnya yang disebut berkat menurut Alkitab, ya berdasarkan tadi kata-kata yang kita sudah bahas artinya, definisinya, kita dapati ini bahwa yang disebut berkat itu bisa terdiri dari berkat jasmani dan berkat rohani, ya. Nah, kalau kita bilang berkat nggak melulu makanan, nggak melulu hal materi,
tapi hal-hal yang rohani. Dan kita belajar juga akhirnya bahwa tidak semua berkat berupa materi. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak semua berkat itu berwujudnya materi. Ada berkat kebahagiaan kan tadi, ada berkat kemujuran, keberuntungan, ada berkat kepuasan di dalam Tuhan, itu juga berkat ya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, tidak semua materi juga ternyata adalah berkat. Ya, maksudnya berkat Tuhan. Benar. Di dalam Alkitab Bapak Ibu, asal Tuhan Yesus mau aja menyembah iblis pada waktu dia dibawa ke atas gunung itu ya, diperlihatkan berkat-berkat materi itu ya, saudara ya, hal-hal materi ya. Iblis bilang, sujud sembah aku, nanti semua kekayaan itu diberikan padamu. Itu berkat Tuhan bukan ya, pasti itu berkat dari iblis ya kan. Saudara-saudara jangan tertipu gitu ya. Kita dapat jabatan nih, naik jabatan, langsung kita bilang puji Tuhan, berkat Tuhan. Hati-hati, bisa jadi itu jebakan Batman Bapak Ibu ya. Itu jebakan iblis sebenarnya. Itu untuk menjauhkan kita dari Tuhan, bisa terjadi. Tapi nggak semuanya itu juga dari iblis, bisa jadi itu dari Tuhan juga. Maka kepekaan kita terhadap hal-hal seperti itu wajib kita miliki sebagai anak-anak Tuhan ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah berikutnya kita belajar lagi ya tentang berkat Tuhan, tapi secara spesifik dari Kejadian pasal yang ke-12 tadi, ayat 2-3. Jadi meskipun arti kata berkat itu banyak Bapak Ibu, tapi siang ini saya minta maaf, saya hanya menyajikan kepada Bapak Ibu sharing berkat secara satu saja ya, spesifik secara sempit, yaitu berkat secara materi ya. Mungkin nanti pembicara-pembicara yang lain, Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan yang lain, Bapak Ibu akan menemukan berkat-berkat Tuhan yang tadi kita bahas itu ya, selain berkat materi itu ada banyak. Tapi untuk khotbah siang ini saya hanya membahas tentang berkat secara materi itu ya. Nah, kita lihat ada macam-macam berkat Tuhan ya. Yang pertama menurut Kejadian 12 ayat 2-3. Kita ulang sekali lagi Bapak Ibu ya, karena ayatnya dari sini, pembahasannya dari sini. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi ayat yang kedua, maaf ya, bukan ayat 2 dan 3. Tadi yang pertama kita bacanya ayat 2 dan 3. Perhatikan Bapak Ibu, dalam ayat 2 Kejadian 12 ini kita bicara tentang berkat tadi kan, tapi berkat kemakmuran nih ya. Ini adalah barokah nih yang akan diterima oleh Abram sebagai janji Tuhan yang akan digenapi. Betul ya? Nah, barokah di sini kan kemakmuran. Jadi saya secara spesifik membahasnya tentang berkat Tuhan secara materi. Tapi berkat Tuhan secara materi pun macam-macam Bapak Ibu ya. Kita lihat nih dari ayat ini. Ini saya kasih warna berbeda-beda ya. Karena memang berbeda-beda Bapak Ibu. Kita lihat yang pertama ya. Yang pertama menurut Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, berkat Tuhan itu adalah menjadikan kita besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadikan kita besar. Ada kan tadi ya, aku akan menjadikan engkau besar. Nah, saudara-saudara, ternyata menjadi orang besar itu adalah berkat Tuhan juga. Ini bukan besar badannya Bapak Ibu ya. Saya nggak main fisik, enggak ya. Tapi benar-benar ini bukan maksudnya besar badannya, besar fisiknya bukan. Tapi kita lihat ya, kata orang besar. Tuhan akan menjadikan kita besar dalam konteks kita akan menjadi orang besar. Gitu ya. Kita bahas dulu. Saya browsing di internet ya. Itu ciri-ciri orang besar dari Kompasiana. Yang pertama, orang besar itu adalah orang yang memiliki impian besar untuk menjadi orang berguna, orang bermanfaat. Yang kedua, orang besar adalah orang yang memiliki tekad besar untuk meraih mimpi.
Yang ketiga, orang besar adalah berani membayar harga untuk meraih apa yang diimpikannya tadi ya. Kemudian yang keempat, orang besar itu adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Ya, yang kelima, orang besar adalah orang yang menggunakan kesempatan dengan baik untuk menjadi lebih baik. Dan yang keenam adalah orang yang bisa menerima pujian, tapi juga bisa menerima saran dan bisa menerima kritik. Jadi nggak hanya bisa menerima pujian ya. Yang berikutnya adalah orang yang selalu bekerja keras, orang yang cerdas dan disiplin. Yang berikutnya adalah orang yang konsisten dan konsekuen. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak mengeluh, lebih banyak bersyukur. Saudara dikasih oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu sudah memenuhi ciri dari orang besar yang ditampilkan oleh Kompasiana ini? Kalau belum, Tuhan berjanji loh, satu saat kita akan menjadi besar. Ini dulu Bapak Ibu, menjadi besar dalam hal apa? Dalam kapasitas kita. Ya, mungkin kita masih tanda petik ya ekonominya pas-pasan, masih pas-pasan, tapi kita bisa menjadi orang besar, beneran Bapak Ibu ya. Jadi menjadi orang besar itu nggak harus diawali dengan lahir sebagai anak sultan, ya hidup sudah dewasa sebagai sultan, terus mati pun dikubur secara sultan, bukan itu Bapak Ibu ya. Tidak. Kita menjadi orang besar, ini janji Tuhan loh. Kita memiliki kapasitas yang besar, Bapak Ibu, itu luar biasa. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang sudah memenuhi kriteria ini? Kalau sudah, itu berkat Tuhan, beneran ya. Bapak Ibu sudah jadi orang besar, ya, sudah jadi orang besar dan itu berkat Tuhan. Nah, ini ya. Yang berikutnya sekarang kita lihat yang kedua. Ini janji Tuhan kepada Abraham, Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita lihat contohnya dulu ya, dalam Alkitab ada nih ya. Dari 2 Tawarik 1 ayat yang ke-1. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Ini berkat Tuhan ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita bisa nggak seperti Salomo? Bisa Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Kalau Tuhan udah janji, dia pasti akan bisa menepatinya. Yang kedua, ya. Jadi berkat Tuhan yang kedua secara materi, secara jasmani, secara fisik adalah menjadikan kita mapan. Ya, tadi katakan aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, kemudian aku akan memberkati engkau, aku akan membarokahi engkau. Kan begitu. Ya, yang kedua. Sudah dikasih Tuhan, kita lihat dulu kata mapan. Ya, arti kata mapan dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya mantap, tidak goyah, stabil dalam hal kedudukan, kemudian sejahtera. Ya, dan kemudian kita lihat ciri orang mapan. Nah, kelihatannya Bapak Ibu semuanya mapan-mapan kalau saya lihat dari foto-fotonya ya, saya lihat dari tampilannya di Zoom nih ya. Nah, apakah kita benar-benar sudah menjadi orang mapan? Ini dilihat dari detik.com. Orang yang mapan itu adalah orang yang terpenuhi sandang, pangan, dan papannya. Artinya cukup, dia nggak usah minta-minta orang lain gitu ya. Dia nggak usah pinjam sana, pinjam sini untuk memenuhi sandang, pangan, dan papannya. Nah, itu disebut mapan. Kemudian yang kedua, ia bebas dari jerat hutang konsumtif. Hutang konsumtif itu artinya kita berhutang sesuatu, benda misalnya, dan benda itu tidak bisa didaya gunakan. Itu loh Bapak Ibu. Tidak bisa menghasilkan lagi itu ya. Itu namanya konsumtif. Misalnya apa? Kita beli baju yang cuma kita pakai gitu ya, nggak bisa dijual lagi Bapak Ibu. Dan udah tahu nih nggak bisa dijual lagi, kita beli banyak-banyak gitu ya. Dikit-dikit beli baju, kemana beli baju gitu Bapak Ibu. Tapi baju penuh berlemari-lemari misalnya. Akhirnya nggak dipakai, kan pakai cuma sehari satu Bapak Ibu. Nggak mungkin kita pakai sekali 2 baju itu, enggak ya. Nah, tapi ada juga mungkin yang berhutang mencicil rumah gitu ya. Rumah kan tuh dipakai Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi kalau cicil rumah kita kontrakan dan hasil kontrakannya tiap bulan jadi pemasukan. Nah, itu kan tidak konsumtif, tapi itu hutang produktif namanya Bapak Ibu ya.
Nah, kita beli mobil, terus mobilnya kita manfaatkan gitu ya untuk nge-Grab misalnya sekarang gitu ya. Kita daya gunakan Bapak Ibu. Nah, itu hutang bukan hutang konsumtif ya, hutang produktif. Jadi yang di sini disebut bebas dari jerat hutang konsumtif ya. Yang berikutnya lagi, orang mapan itu adalah orang yang memiliki jaminan keamanan di saat krisis. Dia nggak takut ya, mau kita kena sakit nanti ya kan, udah punya asuransi misalnya, kira-kira begitu ya. Kemudian ia memiliki investasi masa depan. Ada sesuatu yang dihasilkan, kalau saya tua, saya jompo, saya udah nggak bisa apa-apa, tetap aja saya bisa menghasilkan gitu kira-kira ya. Saya nggak usah bergantung sama anak, nggak usah bergantung sama menantu, nggak usah bergantung sama cucu gitu ya. Itu orang mapan. Sudah-sudah dikasih. Kemudian berikutnya bisa menikmati hidup. Hati-hati ya, orang yang punya semua benda, semua harta, tapi nggak bisa menikmati hidup, nah itu belum mapan namanya Bapak Ibu ya. Masih hidupnya itu setahun 365 hari kerja terus kerjanya ya, nggak ada santainya gitu, nggak ada bisa menikmati hidup, capek gitu kesannya. Nah itu belum mapan walaupun dia punya uang segudang, harta segudang. Nah yang kemudian berikutnya mampu menempatkan kewajiban terhadap Tuhan sebagai prioritas utama dalam cash flow sebelum pengeluaran lainnya. Bapak Ibu, ini pendapat dari orang sekuler loh Bapak Ibu. Dan ternyata waktu saya selidiki, dia ini bukan orang Kristen Bapak Ibu. Yang punya pendapat ini bukan orang Kristen. Orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Tapi dia punya pandangan luar biasa. Dia bilang yang terakhir itu mampu menempatkan kewajiban terhadap Tuhan sebagai prioritas utama. Misalnya kalau harus bayar zakat katanya, ya dahulukan zakat. Gitu Bapak Ibu. Kalau itu untuk rumah ibadah, dahulukan untuk rumah ibadah dibandingkan yang lain-lain. Jadi nomor satukan Tuhan. Ayo anak-anak Tuhan, sudah belum kita seperti itu? Kalau masih memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, itu paling belakang, di ujung, ntar nunggu sisa pendapatan sebulan, berarti kita belum mapan Bapak Ibu. Meskipun mungkin harta kita segudang, karena kita belum memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kemudian kita lihat ya Amsal 3 ayat yang ke-9. Alkitab sudah lebih dulu mengajarkan kepada kita sebelum penulis pandangan yang tadi dari Detikcom itu Bapak Ibu. Makanya kita bersyukur ya, semuanya ada. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kemudian Maleakhi 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena konteksnya kita sedang mengutamakan Tuhan di atas segala pengeluaran kita yang lain-lain Bapak Ibu, maka saya tidak membahas Tuhan nanti akan membukakan tingkap-tingkap langit. Enggak, itu dulu deh Bapak Ibu. Orang yang mapan itu orang yang mendahulukan Tuhan, termasuk dalam hal ekonomi ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat yang ketiga ya. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang terkenal. Aku akan menjadikan engkau masyhur, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat kiat untuk menjadi orang terkenal. Saudara-saudara, Abram diberkati Tuhan secara materi. Terus Abram diberkati Tuhan menjadi bangsa yang besar. Dari keturunannya benar-benar itu banyak kerajaan-kerajaan, menjadi besar luar biasa. Abram kemudian juga menjadi mapan, dan yang berikutnya Abram menjadi terkenal. Itu udah pasti Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat kiat menjadi terkenal menurut dunia. Ini menurut dunia ya. Dari penulis buku Fame 101 ya. Yang pertama, kalau mau jadi orang terkenal, itu kita harus menjadi ahli di bidang tertentu. Yang kedua, kita harus berusaha memviralkan diri dan karya kita. Ya, yang ketiga, mencipta bukan meniru. Itu prinsip dunia, Bapak Ibu.
Jadi kalau kita mau terkenal ada jalannya. Itu jalannya ada 3 tadi, ada kiat-kiat. Nah, saya tampilkan ini gambar orang yang berusaha menjadi orang terkenal. Dan benar akhirnya dia terkenal. Dia viral, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang kenal? Wanita yang saya tampilkan ini nggak kenal ya? Nah, sangat terkenal di Indonesia saat ini. Inul bukan, Bu? Siapa Bu? Inul? Bukan. Bukan, Bu. Dia masih muda. Ya, namanya Denis. Ini Inul Moren sama tamu Tirulian Moren. Ya, siapa Pak? Emang gue pikirin kata lu. Ya. Ini mukanya masih muda Moren. Masih muda. Yang ciptakan lagu. Yang ciptakan namanya lagu. ya namanya Denis Cadel. Ya. Ya, Denis Cadel. Wah. Ya, dia cadel, memang cadel gitu. Nah, tidak bisa bilang R, ya. Bisa sih tapi ya bergetar gitu ya. Nah, tadinya dia bukan siapa-siapa. Bukan orang yang terkenal. Tapi kemudian dia menjadi begitu viral. Ya, dia begitu terkenal, Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi ini bukan dari saya. Orang banyak bilang, netizen ini ya, mereka bilang dia itu menjadi terkenal dengan memviralkan diri, betul, memviralkan karyanya, iya dia nyanyi. Tapi selain itu, dia suka menghujat orang. Jadi isinya video-videonya itu dia mencaci maki banyak orang, dia ngajakin ribut banyak orang, termasuk para artis diajak ribut. Bener jadi terkenal. Bapak Ibu pasti ribut kita sama uya-kuya. Iya, ribut, Bapak tahu ya. Bapak ini luar biasa, ini milenial nih Bapak ya. Sudah dikasih Tuhan. Jadi ini nggak benar. Ya kalau menurut Alkitab pasti tidak seperti itu. Meskipun akhirnya dia terkenal, tapi bukan begitu kali caranya. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah dikasih Tuhan. Yang dimaksud Abraham, nanti engkau akan menjadi masyhur, aku akan membuat engkau menjadi masyhur. Itu berkat Tuhan. Karena tahap-tahapannya sudah dilakukan oleh Abraham gitu Bapak Ibu. Ya, Abraham begitu taat kepada Tuhan, Abraham menjadi orang besar, Abraham menjadi orang mapan, akhirnya Abraham menjadi orang yang terkenal. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita terkenal bukan karena mencaci maki orang lain, mencari gara-gara terhadap orang lain, ya kan? Tapi kita terkenal nih, Yesaya 61 ayat 9. Ini berkat Tuhan loh Bapak Ibu, dan nanti akan jadi dalam hidup kita. Beneran ya. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu mau jadi orang terkenal? Ya, nggak usah kepingin-pingin juga. Kalau Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu bisa jadi orang terkenal, beneran. Ya, benar. Saudara-saudara kita akan terkenal, tapi karena diberkati Tuhan. Jadi karena hal-hal yang positif, nggak mungkin hal yang negatif. Ya, nah Bapak Ibu sekarang kita mengerti bahwa Tuhan memberkati kita, tujuannya adalah supaya kita berbahagia. Kalau kita lihat kan dari tadi ya uraian-uraian, itu maksud Tuhan memberkati kita tuh hanya supaya kita berbahagia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dan kita akan menjadi lebih berbahagia jika kita menjadi berkat. Itu sebenarnya intisari dari Kejadian 12 ayat yang kedua dan ketiga. Ketika Tuhan berjanji mau memberkati Abraham, itu karena Tuhan ingin Abraham berbahagia. Setelah Abraham berbahagia, Tuhan ingin Abraham lebih berbahagia. Ya, ini apa? Ketika Abraham bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Jadi Paulus mengutip ya perkataan Tuhan Yesus. Apa perkataan Tuhan Yesus? Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi Tuhan bermaksud memberkati kita supaya kita tidak berhenti hanya menjadi orang berbahagia, tapi menjadi orang yang lebih berbahagia.
yaitu saat kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Ya kan begini ya. Nih bagian yang tangan di bawah nih yang menerima pasti seneng kan? Apalagi kalau lagi lapar ya Bapak Ibu ya, lagi kekurangan gitu ya. Pasti seneng nih, bahagia tuh. Tapi lihat yang ke atas, tangan yang memberi itu pasti lebih berbahagia Bapak Ibu. Amin. Kalau belum merasakan Bapak Ibu, coba ya. Ketika kita memberi, kita pasti lebih berbahagia daripada orang yang kita beri. Itu udah hukumnya begitu Bapak Ibu. Nah, Tuhan mau kita seperti itu, ya. Jadi kira-kira begini Bapak Ibu. Saya buat bagannya ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita itu yang paling bawah nih, paling dasar Bapak Ibu, menjadi orang besar. Tapi jangan bangga dulu. Hebat ya saya ya. Enggak, itu berkat Tuhan. Terus stop di situ dia orang besar, tidak. Tuhan mau lebih lagi kita menjadi orang mapan. Ya. Stop di situ tidak. Tuhan mau kita menjadi orang terkenal. Karena dengan kita menjadi terkenal, Tuhan yang ada di dalam diri kita juga akan dikenal orang. Kan begitu Bapak Ibu. Dan yang paling puncaknya itu adalah Tuhan mau kita jadi berkat. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan stop di yang pertama, kedua, ketiga. Jangan. Kita harus menjadi berkat. Ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk sekarang pada kesimpulan. Ya, saya akan berhenti dari khotbah. Kesimpulannya adalah Tuhan adalah sumber segalanya. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Tuhan adalah sumber segalanya. Termasuk apa? Termasuk keberhasilan kita. Dan tujuan akhir keberhasilan kita bukan hanya menjadi orang besar, bukan hanya menjadi orang mapan, bukan hanya menjadi orang terkenal, tapi harus menjadi berkat bagi sesama. Sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan ini akan berlalu begitu saja jika kita hanya mendengar, melihat, tapi tidak melakukan. Tapi berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saya berharap setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kita melakukannya dalam hidup kita. Baik saudara, kita akan masuk dalam doa-doa kita saudara ya. Saudara, yang pertama kita akan berdoa buat anggota Menara Doa Segala Bangsa. Ya. Ya. Saudara, kita akan sama-sama buka suara berdoa. Mungkin 2-3 mic ya dibuka aja. Pak Joshua punya mic sama Bu Deborah bisa dibuka. Kita akan buka suara sama-sama berdoa buat anggota kita di Menara Doa Segala Bangsa. Ini daftar anggota ini akan selalu terus diupdate oleh bagian pemerhati Kristi ya. Jadi bagi mereka yang sudah tidak aktif akan dikeluarin, kita nggak akan doakan karena kita hanya mendoakan jemaat yang ada di kita, domba-domba yang ada di kita ya. Oke, kita akan sama-sama, Bu Deborah Lenda bisa buka mic, kita akan berdoa sama Pak Joshua bertiga. Siap. Kalau yang lain harap tutup mic ya supaya tidak mengganggu karena paling maksimum 3 orang. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami mau berdoa buat Ibu Abigail Pelasula Nanlohi, Amrita Alede. Kami berdoa juga. Nah ini buat Agus ini sudah nggak tahu kelihatan ya. Ya. Kami berdoa juga buat Agus Baktiar Daud, Ibu Amelia Jacinta, Anita Ferawati, Aris Pertiwi, Astrid Gesanaki, Chandra Hussein, Kristi Angelio, Kristi Febriani, David C, David Tandiono, Deborah Sanaki, Ibu Desi Wijoyo, Devi Natalia, Pak Didi, Dr. Enda Leginta Barus, Dr. Lilian Andris, Dr. Sophia Saduk, Pak Joni Latuharhari, Ibu Eka Yogalin Monangin, Ibu Elisari Nurjana Hidayat, Ibu Elizabeth Elvi Poluan, Elisar Aryo, Elizabeth Riretowati, Ellen Wijoyo, Elive, Eni Esi Karahap, Esra Maranita, Purba. Bapak kami serahkan mereka kepadamu. Juga Tuhan dengan Esther Liantoli, Yunika Lim, Fajar, Fani Oktavia, Feni, Fengriani, Feni Dianawati,
Francisca Chong, Francisca Nanlohi, Hana Dewi Eka, Maslian Jos, Hengki Wijaya, Herda Palewa, Esti Horwanti, Howard D, Ika Vivian, Ilan, Imelda, Intan Cayaditio, Jenny Yanti Duma, Jessica Livia Wijayako, Jimmy Petrus Sebayang, Jimmy Ana Awang, Joan Gunawan Pardede, Joshua YL, Julianti, Juliet Gosali, Katerina Manorek, Christine Susilawati, Christina Krisya, Christina Supardi. Terus Kristiani Indri, Kualihong, Lamria Marpaung, Lai Xianling, Miriam Leni Wijaya, Levi Hani Jatmiko, Liana Citra Wardani Susilo, Liani, Lichen, Lim Junbui, Lili Veronica, Linda Susilawati, Lisnayanti Sitorus, Lista Dona, Listia, Lisa Sulistia Sudira, Laura Koni Rampisela, Lydia Adnan, Megal Lucy Piri, Maria Ira, Maria Juliano Manu, Maria Labora, Maria Lia, Maria Li, Maria Marianti, Maria SG, Maria Sintawati, Maria Sustilayani, Marlon Sibarani, Martina SP, Christian Martina SP, Marilyn Wibowo, Moren Francisca, Melasri Sinambela, Melani Gunawan, Mary Sitompul, Mervry Kristianti Hetaria, Lidayanti Harefa, Nadia Oktri Bigail Riyadi, Natalia Nathanael Lee, Nelsi Hariyati Ngadas, Ninyoman Susan, Niko Chan, Tardul, belum selesai, Niko Chan, Nita Datu, Novi Hana, Robok, Pak Joshua Riko, Pasca, Pak Benyamin, Pak Ibu Deborah, Lenda, Popi, Kristianawati, Priscilla Yeti, Priscilla Jessica, Purnomo Wayudi, Kue, Ramanta Sebastian, Ratna Omala Bangun, Rain Oni Paris Nanlohi, Revi John Salian. Terus lanjut. Nggak muncul ya. Retno Sari, Rina Sulastri, Rita Sitinja, Rita Wirnarni, Rose Lely, Rukri Windriati, Ruth Juita, Sani Ingtiawati, Santi Uli, Saudi Garis Morris, Sally Parain, Sally Wijaya, Sally Yohana, Sylvia Triwayuni, Titir Lobi, Sofia Effendi, Sri Utami, Stefani Xiao Sikhun, Serela Parasetia, Stevi Oiko Manopo, Suartika Eva, Susri Indriati, Silviana Sandi, Tabita Melpasitorus, Taim Mukhin, Reisha Tiarma Silain, Chan Xiaofan, Cui Kim, Tommy Tomayahu, terus Riani Stella Setiawan, Vera Novemi, Ompi Friska Herlina, Widya Yantoni, Yeni Magdalena, Yeni Watimena, Yeti Sumiharti, Yohana Gultom, Yohanes Haryanto, Yohanes P. Aprianto, Yulia Kristanti. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami menyerahkan buat setiap anggota yang sudah mendaftarkan diri sebagai anggota Menara Doa Segala Bangsa dalam tangan-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, baik mereka pribadi lepas pribadi, keluarga mereka, baik suami istri anak-anak mereka. Kami minta supaya Tuhan memberkati mereka hari-hari ini. Ada proteksi ilahi daripada Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan dan malaikat Tuhan, supaya mereka dilindungi dari segala mara bahaya, daripada penularan COVID-19, bahkan dari segala sakit penyakit yang lain. Kami juga buat setiap keluarga mereka akan berkati, agar keluarga mereka rukun, bahagia, dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah berkat-berkat rohani Tuhan limpahkan atas kehidupan mereka satu persatu. Mereka bertumbuh mengenal Tuhan, takut akan Tuhan dan setia. Kami berdoa buat semua anggota-anggota ini, biarlah mereka punya kesungguhan, komitmen, ketekunan, dan kesetiaan mencari Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa, baik pagi ataupun malam, bahkan juga ada yang mengikuti lewat YouTube. Tuhan lawat berkati mereka satu persatu di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk Tuhan usaha pekerjaan keuangan mereka, biar hari-hari ini Tuhan berkati. Ada terobosan Tuhan, mujizat Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi dalam kehidupan usaha pekerjaan mereka satu persatu. Yes, I see Lord. Yes, I see. Saya melihat ada tangan Tuhan Yesus ya di atas setiap anggota MDSB ya, dan ini menunjukkan ada tangan ini yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tunjukkan dalam satu penglihatan ada kedua tangan-Mu yang terangkat di atas setiap anggota Menara Doa Segala Bangsa.
Kami percaya ada satu blessing Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa turun atas mereka. Kami hamba-hamba Tuhan yang bergerak dalam penggebalan kolektif 5 jawatan, melepaskan berkat yang sempurna, berkat yang dahsyat, berkat yang luar biasa, macam-macam berkat yang mereka butuhkan, baik berkat-berkat secara rohani, hikmat, pengetahuan, berkat-berkat kekayaan rohani daripada Tuhan, berkat-berkat bagi jiwa, berkat-berkat bagi jasmani, sungguh-sungguh dicurahkan dengan limpah. Dalam nama Yesus, kami lepaskan berkat-berkat ini. Mereka alami mujizat-mujizat Tuhan. Bahkan saat ini Bapak Ibu Saudara, saudara bisa angkat tangan, saya akan berdoa buat semua saudara yang hadir siang ini, baik yang ada di Zoom maupun YouTube. Saya mau sampaikan pesan Tuhan buat Ibu Nova. Tuhan katakan akan ada terobosan terjadi dalam keluargamu. Akan ada pemulihan. Apa yang kau doakan selama ini, kata Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan akan jawab. Yang kau akan melihat akan ada pemulihan dalam keluargamu. Tuhan akan jamah suamimu bertobat, sehingga suamimu akan sama-sama mencari engkau di Zoom ini, kata Tuhan. Aku juga akan memberkati keuanganmu. Yang kau akan lihat, saya melihat juga ada tangan Tuhan di atas Ibu Nova Christina. Katakan terima berkat, terima pemulihan daripada dalam nama Yesus Kristus. Saya mau sampaikan pesan buat Ibu Francisca Chong. Tuhan katakan, aku mengasihimu, ada rencanaku yang luar biasa dalam hidupmu dan keluargamu, karena aku mau pakai engkau dan keluargamu untuk melayani aku, kata Tuhan. Percaya pintu-pintu berkat terbuka, berkat-berkat keuangan, mujizat-mujizat daripada Bapa di surga dalam nama Yesus akan mengalir dalam kehidupanmu. Dan Tuhan katakan jangan takut. Apa yang kau kerjakan, akan kau suasakan dengan suamimu, itu akan diberkati oleh Tuhan. Akan ada perubahan dalam omset, ada pertambahan dalam omset dari Tuhan, karena Tuhan akan memberkati. Kami lepaskan berkat-Mu atas Ibu Francisca Chong dalam nama Yesus Kristus. Saya cuma doain yang disuruh Tuhan doain, saudara ya. Saya lihat dulu satu-satu yang Roh Kudus gerakkan doain, ya saya doain. Ibu Maria Labora, saya mau doa. Terima urapan daripadaku sebagai seorang hambaku, kata Tuhan. Engkau akan bergerak melayani aku. Ada urapan penginjil di atas kepalamu. Urapan itu akan bekerja dan engkau akan pergi memberitakan Injil kepada siapapun. Dan engkau akan melihat pintu-pintu akan terbuka bagimu. Dan engkau akan memenangkan banyak jiwa bagiku, kata Tuhan. Kami lepaskan urapan ini. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Saya mau berdoa buat Pak Robi ya. Robi A ya. Ya, Pak Robi. Tuhan katakan ada urapan bisnis di atas kepalamu. Engkau akan punya bukan hanya satu perusahaan, tapi engkau akan punya banyak perusahaan. Tuhan katakan omset akan mengalir semakin bertambah dalam bisnismu. Dan engkau akan lihat ada malaikat-malaikatku yang akan kuutus untuk menolong engkau dalam bisnis, usaha, dan pekerjaan. Dan engkau akan melihat bahwa engkau akan diberkati Tuhan sebagai bendahara Tuhan. Engkau akan semakin hari semakin kaya. Karena pintu-pintu berkat keuangan Tuhan akan dibukakan bagimu. Dan Tuhan akan curahkan berkat yang berlimpah bagi engkau. Kami lepaskan berkat ini atas Pak Robi A dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan katakan, aku mengasihi engkau. Engkau akan melayani aku lebih dan lebih lagi. Ada roh hikmat pengertian akan Tuhan tambahkan kepadamu. Engkau akan semakin berakar di dalam aku, kata Tuhan, bertumbuh dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan katakan, aku juga akan memberkati keuanganmu. Keuanganmu akan semakin ditambahkan oleh Tuhan, engkau akan semakin naik dan tidak akan turun, dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu. Tuhan katakan, aku akan membuka matamu, engkau akan mendapatkan penglihatan-penglihatan yang daripadaku. Aku juga akan membuka telingamu, sehingga engkau akan dengar suaraku, kata Tuhan. Engkau akan semakin peka. Tetapi engkau perlu terus dimentori, engkau perlu terus dibapai, supaya engkau masuk dalam track Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara dahsyat dalam hidup. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan katakan ada urapan bisnis di atas kepalamu, ada urapan berkat juga, dan Tuhan katakan berkat itu akan mengalir. Karena Tuhan mau percayakan engkau sebagai satu orang bendahara Tuhan. Saya melihat Tuhan taruh di tangan kiri kananmu ada uang segepok gitu ya. Tuhan taruh, saya lihat seperti uang dolar, dan ini adalah berkat. Tuhan katakan terima. Berkat itu akan cair, berkat itu akan mengalir. Sehingga engkau akan lihat perusahaan yang kau pimpin, omsetnya akan mengalami satu kemajuan. Omsetnya akan mengalami peningkatan, kata Tuhan. Dan engkau akan lihat, engkau akan membuat papa mamamu terkagum-kagum. Mereka akan tercengang-cengang. Karena perusahaan yang mereka serahkan untuk kau pimpin boleh diberkati Tuhan lebih daripada sebelumnya. Engkau harus ingat, engkau mulai sekarang harus membenahi manajemennya.
karena perusahaanmu ini akan berkembang menjadi besar, engkau akan punya banyak pegawai, engkau akan punya ratusan pegawai, engkau akan diberkati lebih dahsyat dibanding papa mamamu sebelumnya. Engkau akan lihat, aku akan membersihkan orang-orang dalam perusahaanmu, sehingga aku akan kirim Yusuf dalam perusahaanmu, untuk engkau membantu memanage perusahaan, dan engkau akan kukirim orang-orang yang punya talenta dalam marketing, dalam produksi, dalam banyak hal, sehingga engkau tidak perlu terlalu capek, kata Tuhan. Engkau harus mulai belajar mendelegasikan hal-hal dalam perusahaan kepada orang-orang yang engkau bisa percaya. Tuhan katakan, aku akan mengirim orang-orang yang baik, yang punya loyalitas, punya kejujuran, punya tanggung jawab untuk mendampingi engkau. Terima urapan ini, terima berkat ini, terima dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi atas hidup. Amin. Tuhan katakan akan ada pemulihan dalam ekonomi keuangan, akan ada terobosan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan katakan engkau akan memasuki new season, musim yang baru, di mana Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat dan mencurahkan berkat-berkat yang tidak terduga. Tuhan katakan, aku akan memberikan engkau, suamimu, usaha pekerjaan yang baru, di mana melalui usaha pekerjaan ini kalian akan semakin diberkati oleh aku, kata Tuhan. Kami mau melepaskan berkat mujizat Tuhan turun dalam nama Yesus atas Ike Vivian saat ini. Malaikat-malaikat Tuhan akan menolong engkau untuk pemulihan ekonomi usaha pekerjaan kau. Kami lepaskan berkat di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan katakan, aku akan pakai engkau sebagai alatku yang dahsyat untuk memenangkan banyak jiwa bagiku. Aku juga akan memberikan engkau satu pekerjaan yang sangat bagus di Singapura. Pekerjaan itu pekerjaan yang gampang, bukan pekerjaan yang menyita waktu ataupun yang melelahkan, karena aku juga mengingat usiamu, kata Tuhan. Aku akan memberikan pekerjaan kepadamu, pekerjaan gaji yang bagus, tapi pekerjaan itu ringan, enteng, sehingga kau punya banyak waktu untuk melayani aku, kata Tuhan, untuk menggembalakan jiwa-jiwa dan untuk membawa mereka kepadaku. Saya melihat ada tangan Tuhan di atas kepala Ibu Maria Stephen, dan Tuhan katakan, terima urapanku, terima berkatku mengalir atas hidupmu. Dalam nama Yesus, dilepaskan berkat pengurapan mujizat Tuhan terjadi, dialami dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Tuhan katakan, jangan susah, jangan sedih dengan pergumulan keluargamu. Tuhan katakan ada pemulihan. Roh Kudus, roh pemulihan akan menerobos batas-batas yang dibangun oleh pikiran manusia. Roh Kudus akan menerobos batas-batas yang berusaha dihalangi oleh setan. I come in the name of Jesus Christ. Semua setan roh jahat yang menghalangi pemulihan, keluar dalam nama Yesus dari kehidupan keluarga Ibu Leonora. Dalam nama Yesus kami hancurkan semua tembok-tembok yang dibangun oleh setan, yang mengganggu komunikasi satu dengan yang lain. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Ada pikiran-pikiran Kristus yang Tuhan taruh dalam hati pikiran setiap anggota keluarga, suami, anak, semua dalam nama Yesus. Dan roh yang bukan dari Tuhan yang ada di rumahnya, aku ikat engkau, keluar dalam nama Yesus. Engkau tidak ada hak atas rumahnya. Kami basuh rumahnya dengan darah Yesus, dan kami minta Tuhan ambil alih dan malaikat Tuhan. Dan Tuhan katakan, jangan khawatir, aku akan berkati engkau, akan ada pemulihan dalam keluargamu, aku juga akan memberkati keuanganmu, kata Tuhan. Kami lepaskan pemulihan terjadi, berkat Tuhan mengalir atas Ibu Leonora. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Salam. Katakan akan ada pemulihan dalam keluargamu, suamimu akan bertobat, suamimu akan berubah pandangannya kepadamu. Dia tidak lagi punya pikiran negatif, tapi dia akan memiliki pikiran yang positif. Aku akan menjamah merubah hatinya, sehingga dia akan berlaku baik kepadamu. Dia juga akan berkata-kata yang baik, kata Tuhan. Aku akan menjamah suamimu sehingga dia bertobat kembali kepadaku, mencari aku, dan engkau dan suamimu akan sama-sama beribadah di sumur ini. Amin Tuhan. Akan menjamah anak-anakmu, akan terjadi pertobatan dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan katakan, sudah lama engkau berdoa, dan ini waktunya pemulihan daripadaku bekerja dalam kehidupanmu, bekerja dalam keluargamu. Sehingga aku akan melihat apa yang menjadi janjiku. Tuhan katakan, aku akan tepati, aku akan genapi dalam hidupmu. Kami lepaskan berkat Tuhan turun atas Ibu Dewi Lee di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Silviana, Tuhan katakan ada urapan berkat di atas kepalamu. Engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan yang kau kerjakan dengan suamimu akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan mendapatkan proyek-proyek, engkau akan mendapatkan satu kesempatan, peluang-peluang usaha yang bagus,
dan engkau akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, pintu-pintu berkat itu sudah dibuka Tuhan bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan Tuhan perintahkan berkat itu datang. Datang dalam nama Yesus. Berkat-berkat keuangan yang besar datang dalam nama Yesus atas kehidupan Bu Silviana, suami dan usaha pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan katakan ada malaikat-malaikatku yang akan menolong kau dalam usaha pekerjaanmu, suamimu, dan malaikat-malaikat itu yang akan menolong, memberikan kelancaran sehingga semuanya berhasil. Dan berkat keuangan itu akan datang. Mujizat terjadi. Dalam nama Yesus kami meteraikan dengan darah Tuhan. Berkat keuangan yang besar, proyek-proyek, peluang-peluang datang atas Ibu Silviana, dan berkat keuangan yang besar itu datang. Keuntungan-keuntungan yang besar, keuangan yang besar mengalir atas rekeningnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan katakan kau adalah anak yang kukasihi. Walaupun engkau belum lama mengenal aku, tapi aku tahu engkau punya hati yang sungguh-sungguh mencintai aku, kata Tuhan. Dan engkau tekun, engkau sungguh-sungguh, dan engkau setia. Aku akan memberikan pasangan hidup yang terbaik dalam hidupmu. Aku juga akan memberkati dan menjamah bosmu, sehingga dia mengasihi engkau, dia menganggap engkau seperti keluarga sendiri. Tuhan katakan aku akan menjamah mereka, sehingga mereka akan memberikan engkau gaji yang semakin baik. Dan Tuhan katakan aku juga akan memberkati usaha pekerjaan yang kau lakukan, sehingga engkau semakin diberkati Tuhan. Tuhan katakan aku akan menjadikan engkau kaya. Aku akan menjadikan engkau kaya. Ya, engkau adalah akan menjadi satu orang yang menjadi contoh di mana Tuhan membalikkan keadaanmu dengan luar biasa. Akan ada kekayaan besar, keuangan yang besar, Tuhan katakan Tuhan akan berikan kepada. Dan itu akan jadi dan engkau akan terima dalam hidup. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami meteraikan dengan darah-Mu, janji-Mu, berkat-Mu Tuhan mengalir atas Sari yang ada di Singapura. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan katakan akan terjadi pemulihan ekonomi keuangan yang cepat di dalam hidupmu. Amin. Engkau jangan tanya dari mana dan bagaimana. Karena Tuhan punya banyak ide kreatif, punya banyak cara untuk memulihkan ekonomi usaha, pekerjaan, bahkan keuangan. Amin. Saya terima Tuhan. Ada perkenanan Tuhan atas hidupmu. Pintu-pintu berkat terbuka bagimu. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk membawa berkat-berkat keuangan dalam kehidupanmu. Tuhan katakan Tuhan juga akan memberkati kesehatanmu. Sehingga kesehatanmu akan semakin hari semakin baik. Kami lepaskan urapanmu dan berkatmu termeterai dengan darah Yesus jadi dalam kehidupan Ibu Maria Sulis. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan katakan aku mengasihi engkau. Tuhan katakan aku akan memakai engkau untuk menggembalakan domba-dombaku. Dan Tuhan katakan di masa hidupmu engkau akan merasakan satu kebahagiaan karena aku juga akan menjamah anggota keluargamu sehingga mereka akan sungguh-sungguh dengan aku, kata Tuhan, dan mereka akan senang mencari Tuhan sama seperti engkau. Engkau akan melihat akan ada pemulihan yang signifikan terjadi dalam keluargamu. Mereka akan mengasihimu, anak-anakmu mengasihimu, mereka akan melayani bersama dengan engkau dan aku akan memakai engkau dan keluargamu. Dan Tuhan katakan pintu-pintu berkat keuangan juga akan terbuka bagimu dan Tuhan akan memberkati engkau dalam keuangan. Kami lepaskan berkat-Mu Bapa di surga dalam nama turun atas Ibu Maria Marianti dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya lihat di atas kepalamu ada urapan berkat. Tuhan katakan aku akan memberkati keuanganmu. Berkat ini akan mengalir dalam nama Yesus turun. Engkau terima di tanganmu. Engkau terima di tanganmu. Jadi kenyataan, pintu-pintu yang tertutup terbuka dan ada pemulihan dalam ekonomi keuangan. Engkau jangan tanya dari mana dan bagaimana, karena Tuhan punya cara-cara yang ajaib untuk memerintahkan berkat. Kami lepaskan berkat keuangan turun dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Tuhan transfer berkat keuangan atas rekeningnya. Berkati apa yang dia kerjakan, buat semuanya berhasil dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama, kita sudah diberkati Tuhan. Mari kita memberkati kembali jemaat-jemaat yang berada di MDSP yang mempunyai usaha-usaha maupun yang masih bekerja sebagai karyawan ataupun usaha kecil. Mari kita berkati mereka semua karena kita harus saling memberkati, maka kita akan diberkati. Ya Tuhan, kami mau mengangkat nama-nama
usaha-usaha yang sudah terdaftar di dalam MDSB. Ini adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang selalu mencari Engkau ya Tuhan, dan mereka mempunyai usaha-usaha dan mereka pun bekerja ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk PD Wijaya Konveksi, Jimmy Sembayang dan Partners, Viva 13 Store, CV Tandi Utama Perkasa, Harvest Bakery dan Mi Bento, Eagles Way Enterprise, Batik Sinar Jaya, Warkop Bang Monang, Homemade Ikan Tausi Borneo, Espermen Karet 88, Binary Trader and Art Studio, Desert Table, CV Eklesia Mulia Jaya, Peternakan Gloria, LG Re, Nelsi Sel, Angkotan Kota, Toko Indonesia UK, Pilihan Shop 95, Penjahit Abun, Della Birds Cakes, Toko Berlin, Mana Koser, Xavier Max Darmo Permai, Mpempe Glen, Riyadi Motor Tunas dan Tunas Harapan, Diko Production, Potato, Pink Box, Pemanik, Kursus Penjahit Fabulosa, PK Putri Pertiwi, Kukasi Murah, Niki Murah, Murah Store, Pink Christie, Warung Baby, CV Dynamica Agribisnis Borneo, Podomoro Helm Pontianak Kalbar, Sitinjak Property, Innov Phoenix, Christine Mott Atelier and Store Marriage Services, PT Buana Jaya Media Tama, Fancy Cakes, Joy Interior Studio, Chandra Plat, Toko Catherine Fashion Anak, Tiga Karya, PT Anugerah Innova, Almonte Kitchen, Susu Almond Jakarta, Susu Almond Star, Dapur Mama Clara, CV Philadelphia Putra, PT Raya Suariti, PT Langgeng Mandiri Internusa, PT Desain Optima Mitra Selaras, Maju Jaya, Madu Sulawesi, Millennium Shop, Makmur Jaya Online Shop, Makmur Jaya Service Station, Sumber Mas 3, DNY, CV Garage 88 Autopart Batam, Dunia Printing, Kedaiko, yang bekerja sebagai PNS, yang bekerja sebagai guru, yang bekerja sebagai tenaga medis, yang bekerja tetapi mereka masih belum mempunyai nama-nama usaha karena mereka masih kecil di bidang jasa dan bidang toko online ya Tuhan. Kami mau mengangkat semua ini ya Tuhan. Kami percaya atas pelindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Kami melihat pintu gerbang berkat telah dibukakan untuk mereka semua ya Tuhan. Sehingga pada masa pandemi ini ya Tuhan, oh Tuhan, di mana usaha-usaha yang lain runtuh satu persatu, tetapi usaha anak-anak Tuhan dilindungi oleh-Mu ya Tuhan. Engkau tetap menyalurkan berkat. Ada transfer of wealth yang terjadi ya Tuhan. Transfer of wealth terjadi ya Bapak di dalam anak Tuhan ini ya Tuhan. Sehingga kami bisa mempergunakannya untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Untuk lawatan-Mu di Indonesia ini ya Tuhan. Setiap pekerjaan Tuhan, semua itu telah Engkau atur ya Bapa. Rezeki telah Engkau atur, berkat telah Engkau atur, dan Engkau berkat buka keran sebesar-besarnya dalam berkat ya Tuhan, melimpah kepada kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar kami sebagai anak-anak-Mu tetap mencari Engkau, merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga kami mengerti ya Tuhan rencana-Mu dalam diri kami masing-masing. Ketika dalam usaha ada yang buntu, ketika kami mencari solusi, Engkau yang memberikan hikmat ya Tuhan, Engkau yang menuntun kami ya Tuhan, Engkau yang mempertemukan orang-orang, partner-partner yang takut akan Tuhan, sehingga bisnis itu menjadi semakin besar, berlipat ganda, menjadi meluas ya Tuhan, dari kota ke provinsi dan menjadi nasional ya Tuhan. Dan Engkau jugalah yang mendatangkan customer-customer baru dan lama, yang ada penjual produk-produk terjual ya Tuhan, customer baru dan lama Engkau datangkan ya Tuhan. Kami juga Engkau menjauhkan kami dari segala belalang pelahap, korban penipuan, perampokan, terlindung dari tempat-tempat kami, usaha kami terlindung dari bencana kebakaran Tuhan. Engkau mengirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk menjaga tempat pabrik, menjaga tempat perkebunan, mesin-mesin ya Tuhan. Engkau mengirimkan malaikat telah menjaga ya Tuhan, sehingga mesin ini berjalan selalu dengan lancar ya Tuhan. Produksi selalu bisa maksimal ya Tuhan, di mana mereka menjadi penurunan produksi, tetapi anak-anak Tuhan produksinya selalu konsisten ya Tuhan, malah bertambah ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada saat mereka harus mentransport barang-barang ya Tuhan, mereka akan sampai barang-barang
tersebut sampai dengan aman ya Tuhan. Ketika customer menerima barang-barang tersebut, mereka puas, mereka melihat bahwa anak-anak Tuhan ini dapat diandalkan, bahwa anak-anak Tuhan ini mempunyai integritas sehingga tidak berbohong. Semua sesuai dengan apa yang diharapkan, semua sesuai dengan perjanjian. Amen. Kami berdoa juga buat yang bekerja sebagai karyawan. Kami berdoa ada hikmat yang turun kepada mereka, sehingga ketika mereka ditanya untuk ide-ide atau proyek-proyek yang membutuhkan solusi, mereka bisa memberikannya, karena ini adalah dari Engkau, bukan dari diri kami ya Tuhan, tetapi dari semua dari hikmat-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberikan, sehingga pemimpin merasa takjub, seperti Daniel, seperti Yusuf, pemimpin raja merasa takjub akan hikmat mereka, dan kepintaran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan diberikan pekerjaan yang lebih baik lagi, mereka akan diberikan posisi yang semakin naik, bukan turun. Kami juga berdoa untuk yang usaha rumah ya Tuhan, walaupun kecil-kecil ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan selalu mempunyai cara jalan ya Tuhan, sehingga ketika mereka menjual makanan, ketika mereka menjual sebuah produk, selalu ada yang beli ya Tuhan. Walaupun ini barang bukan barang yang esensial pada saat pandemi ini ya Tuhan, tetapi tetap terjual ya Tuhan, mencapai target ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat MDSB yang bekerja di luar negeri, yang menjadi tenaga kerja Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, selalu ada rencana yang baik bagi mereka ya Tuhan. Kami percaya melalui MDSB ini Engkau tempatkan sesuai dengan sesuai dengan visi dan misi MDSB, menara doa bangsa-bangsa, maka mereka akan dipakai luar biasa oleh Engkau ya Tuhan, di negara masing-masing ya Tuhan. Di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, di UK, di Eropa Tuhan, di Amerika, di mana posisi mereka berada di tempat-tempat yang strategis yang telah Engkau tempatkan ya Tuhan. Melalui mereka yang Engkau panggil ke dalam NDSB, mereka mengerti rencana-Mu, mereka mengerti apa panggilan-Mu, sehingga mereka bisa melaksanakan firman-Mu. Seperti di Kisah Para Rasul, ada komunitas-komunitas yang terbentuk, mereka akan memimpin, mereka akan membimbing jiwa-jiwa baru ini ya Tuhan, di negara masing-masing ya Tuhan, sehingga ini akan menjadi besar ya Tuhan. Kami juga berdoa ada hikmat yang Kau berikan kepada mereka ya Tuhan, dan bahasa-bahasa di tempat mereka berada ya Tuhan, negara masing-masing ini mereka bisa belajar, dan mereka bisa menyerap, dan mereka bisa berbicara kepada mereka orang-orang yang tinggal di sana ya Tuhan, sehingga ini bukan hanya tuayan orang-orang Indonesia saja, tetapi tuayan bangsa-bangsa ya Tuhan. Orang-orang yang tinggal di sana bisa menerima firman-Mu, bisa mengenal Engkau lewat jemaat MDSB yang bekerja di luar Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang bekerja di luar negeri ini ya Tuhan, ada pemulihan hubungan keluarga, suami istri, orang tua dengan anak terjadi ya Tuhan. Memang susah ya Tuhan, dalam harus dengan jarak jauh ya Tuhan, tetapi kami percaya dalam bimbingan-Mu, tuntunan-Mu, pelindungan-Mu, Engkau memulihkan hubungan tersebut, hubungan keluarga terjadi ya Tuhan, ada hubungan dengan suami istri terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka yang bekerja akan disenangi oleh atasannya, oleh bosnya ya Tuhan, sehingga mereka diberikan kepercayaan yang semakin besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan usaha-usaha, pekerjaan, dan kami percaya akan ada terobosan finansial ya Tuhan, dan yang Engkau berikan kepada setiap daripada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua ini Bapa, dimateraikan dengan darah-Mu Yesus Kristus, dan terjadi pada dunia nyata di kehidupan mereka saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini Bapa ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.